Dari sejak awal bikin YouTube ini saya udah gonta-ganti mic berkali-kali gitu ya. Dari awalnya pakai lavalier, terus pakai kondenser, terus balik ke lavalier lagi yang saya umpetin di balik kaos ini, dan sekarang rasanya pengen balik lagi tapi mic yang berbeda, Bre. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, Bre. Sebenarnya kalau bicara tentang kualitas audio ya saya lebih mantep pakai mikrofon yang gede gitu ya, karena ya dia besar gitu, jadi harusnya bisa menangkap suara dengan lebih bagus gitu kan. Nah, setelah beberapa kali gonta-ganti mikrofon, ini kemarin saya sempat pengen pakai kondenser lagi, tapi begitu saya cobain kok kayaknya bosen kalau ngambil barang dari gudang lagi gitu kan. Akhirnya ganti, Bre, cari mikrofon yang baru sekarang. Kebetulan rencananya saya memang akan ngobrol bareng sama orang lain, bikin podcast gitu ya. Kemarin beberapa kali udah, kedepannya nanti insya Allah akan lanjut lagi. Dan pengennya sih pakai mikrofon kembar gitu, dua, tapi yang bukan lavalier, yang ada nongol gitu kan, biar cakep. Setelah browsing sana sini, akhirnya saya tertarik sama satu mikrofon dari brand namanya Feelworld. Tipenya adalah PM1, Podcast Dynamic Microphone. Dan yang bikin saya tertarik, terus terang bukan karena brandnya, tapi karena mikrofon ini punya dual connection. Jadi di sini itu dia ada XLR dan ada USB-C, Bre. Asik nggak tuh? Mic lainnya yang punya dual connection kayak gini sebenarnya udah ada. Salah satunya yang saya tahu adalah Shure NV7 yang harganya jauh lebih mahal. Kalau bicara tentang konektor, XLR ini sebenarnya memang lebih bagus daripada USB, tapi dia jarang ada orang yang punya. Di sini pun saya belum punya alatnya yang bisa connect ke XLR, tapi siapa tahu nanti saya bakal upgrade gitu ya. Udah ada mic-nya, Bre. Nah, sekarang kita langsung lihat aja apa aja yang kita dapat dan bagaimana kualitas dari Feelworld PM1 ini. Di website resminya, mic ini dijual dalam 3 paket yang berbeda. Mic-nya doang, mic dengan stand, dan mic dengan boom arm. Ada 3 varian warna yang bisa kita pilih, hitam, putih, atau pink. Saya pilih varian PM1 dengan boom arm warna hitam yang harga resmi di websitenya 71,99 US dollar, atau saat video ini dibuat sekitar 1,1 jutaan. Tapi itu adalah harga dari luar. Begitu masuk Indonesia, harganya jadi lebih mahal pasti. Waktu saya coba cek, ternyata harganya 1,9 jutaan, dan sepertinya itu adalah versi basic yang mic doang, nggak pakai stand, nggak pakai boom. Di paket penjualannya, selain unit mikrofon dan set boom arm, kita dikasih kabel USB-C yang ada cabangnya untuk connect ke USB-A. Jadi aman untuk semua sistem. Tidak disertakan kabel XLR di paket penjualan yang ini. Build mikrofonnya kokoh banget. Dari penampakan saya pikir ini bakal enteng, tapi ternyata lumayan berat loh ya. Ada ring light yang sekaligus berfungsi sebagai indikator volume, ada knob volume, kemudian di bagian bawahnya ada konektor USB-C, XLR, dan headphone jack. Sekarang kita dengar kualitas suaranya. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan suara mikrofon ini dengan mikrofon yang saya pakai, yang saya umpetin di sini tadi ya. Ini sekarang masih pakai mikrofon yang tersembunyi. Ini adalah suara yang masih diproses karena memang iya ada editing gitu ya. Jadi lebih baik diproses aja biar suaranya lebih enak didengar. Kalau pengen dengar suara aslinya, kurang lebih kayak gini. Jadi ini adalah suara asli dari mikrofon yang ada di dalam baju saya, di balik baju lebih tepatnya ya. Nah, sekarang kita beralih ke mikrofon Feelworld PM1. Ya, seperti ini suaranya. Ini adalah suara asli, tidak diproses. Nantinya sih tetap akan ada processing ya saat kita udah jadi videonya, sebelum dipublish tetap suaranya akan diproses. Kembali lagi, karena agar hasilnya lebih maksimal dan didengerin bisa lebih enak. Tapi, kalaupun kamu nggak bisa memproses ya kurang lebih kualitas suaranya adalah seperti ini. Nah, sekarang saya jelasin satu-satu dulu. Di sini ada knob volume, di mana knob volume ini ternyata fungsinya ada 2. Yang pertama untuk mengatur volume dari gain mikrofonnya, dan yang kedua adalah mengatur volume dari monitoring kalau pakai headset. Dan itu bisa diatur di sini. Jadi ada sensor touch-nya, di mana di sini ada indikatornya, yang satu untuk mic dan yang satu untuk headset. Jadi kalau kamu pengen mengatur knob volume-nya mau yang mana, kamu pencet di sini. Jadi pencet short touch itu untuk pindah. Short touch itu adalah untuk mute. Kalau ditahan 2 detik itu untuk merubah mode gitu ya. Jadi kalau kamu salah ngerubah modenya, kalau kamu pakai monitoring, terus terdengar lebih kecil atau lebih besar, belum tentu itu adalah gain volume-nya. Siapa tahu salah ngeset,
headsetnya yang volumenya berubah, tapi sebenarnya input suara yang masuk sama aja. Nah, di sini saya udah set untuk volume mikrofonnya ada 15 step dan yang saya pakai ini adalah step ke-8. Kita coba setting dari yang paling kecil dulu. Oke. Ini adalah suara dalam kondisi volume paling rendah. Itu di sini indikator LED-nya hijau di sini. Setiap kali saya nambah 1, itu nanti dia akan naik 1. Sorry. 1. Ini adalah step 1. Ini adalah step 2. Terus step 3. Step 4. Step 5. Step 6. Step 7. Step 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15. Oke, udah pol. Ini adalah volume tertinggi. Step ke-15. Turunin lagi aja. Saya pakai yang 8 biar nggak terlalu kenceng gitu ya. Nah, segini yang saya rasa paling pas. Jadi kalau terlalu tinggi biasanya ngepik tuh merah. Jadi suaranya kadang-kadang bisa pecah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini kualitas suaranya. Nah, untuk mikrofon kayak gini, itu suara paling bagus adalah mikrofonnya sedekat mungkin dengan sumber suara. Jadi kalau dekat ya kayak gini, tapi kalau agak dijauhin dikit, nah kira-kira kayak gini nih. Terus kalau misalkan agak jauh lagi, cek. Oh, masuk. Oke, tadi kesenggol terus jadi mute ya. Nah, kurang lebih kalau jarak ya kayak gini ya. Ini jarak segini, ini berapa nih? Gak tau lah berapa senti. Terus ya idealnya sih sedekat mungkin dengan sumber suara. Nah, kemudian untuk polar patternnya, ini suara paling banyak adalah yang terambil dari depan. Jadi langsung ke sini. Kalau agak miring, dia akan semakin berkurang nih. Nah, kurang lebih segini. Dan nantinya harapannya adalah suara yang dari belakang itu bukan tidak tertangkap sama sekali, tapi harusnya minim sekali, nggak masuk. Jadi kalau kamu sedang rekaman, nah kayak gini, suara yang ada di belakang sana, kecuali dia gede banget, semoga saja tidak mengganggu gitu ya. Oh ya, ini tadi menggunakan konektor USB-C yang masuknya ke PC juga lewat USB-C, bukan USB-A. Karena kemarin saya coba pakai USB-A, ada sedikit noise-nya. Waktu jadi sih nggak terlalu kedengeran, tapi kalau pakai headset agak kedengeran. Jadi saran saya kalau memang bisa pakai USB-C, langsung aja USB-C ke USB-C. Jangan pakai yang adapter USB-A-nya ya. Terus apalagi ya? Udah sih kurang lebih itu aja. Sama, oh ya, suara saat diproses. Jadi ini tadi selama kita ngobrol, ini adalah suara yang tidak diproses. Nah, kalau diproses, ini memang akan berbeda-beda untuk setiap orang karena semuanya punya setting yang berbeda, pakai software yang berbeda. Di tempat saya, kurang lebih diprosesnya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah suara yang sudah diproses. Apakah terdengar lebih enak atau enggak? Kita coba bandingin lagi. Yang ini adalah suara asli, tidak diproses sama sekali. Sekali lagi, sekarang kita pindah ke suara yang sudah diproses. Ini udah diproses, bre. Lebih enak yang mana? Silakan kamu nilai sendiri. Tapi yang pasti buat saya, iya suaranya jauh lebih enak dibandingin mikrofon kecil yang ada di dalam sini. Jadi kalau memang kamu butuh mikrofon yang memang gede, bisa nangkep suara dengan bagus banget, dan kamu tidak masalah kalau mikrofonnya kelihatan masuk ke dalam video, kayaknya Feelworld PM1 ini bisa saya rekomendasikan. Terutama kalau kamu belinya langsung di website resminya, karena harganya jauh lebih murah dibandingin kita beli di marketplace lokal gitu ya. Masalah bayar bea masuknya yang sudah saya jalani ini, harganya totalnya masih lebih murah dibandingin beli di marketplace lokal. Dan kalau kamu tertarik untuk beli langsung dari website resminya, cek aja linknya ada di deskripsi.